dua. Locus of control itu ada dua. Yang pertama itu internal atau dari dalam, dan eksternal itu yang berasal dari luar. Locus of control internal itu adalah individu yang percaya bahwa hasil dari tindakan dan usaha mereka itu berada dalam kendali diri mereka sendiri. Mereka yakin bahwa kesuksesan atau kegagalan adalah hasil langsung dari kerja keras, kemampuan dan keputusan yang mereka buat. Di dalamnya contohnya bertanggung jawab atas kesalahan. Ketika seseorang melakukan kesalahan, dia bertanggung jawab. Dalam artian dia berani meminta maaf. Dan yang kedua itu percaya pada kemampuan dan untuk mengatasi tantangan. Di sini dia itu bisa mengatasi persoalan tersebut, tidak melepas tangan. Ketika sudah melakukan suatu persoalan, dia berusaha untuk mengatasinya. Dan yang ketiga itu lebih proaktif dan berorientasi pada pencapaian. Yang dilihat di sini bukan hanya pencapaian, tetapi bagaimana usahanya. Dan yang kedua itu adalah kontrol eksternal atau berasal dari luar, di mana individu ini percaya bahwa hasil hidup mereka dikendali oleh faktor-faktor dari luar mereka, seperti keberuntungan atau takdir. Di sini mereka merasa bahwa hidup mereka itu sudah ditentukan oleh takdir. Karena takdir dilahirkan dalam keluarga seperti apa, itu menurut pemikiran dia di sini. Tapi seharusnya ketika kita sudah melakukan segala sesuatu, kita harus fokus pada internalnya, bukan pada faktor eksternal yang berasal dari luar. Fokusnya itu dia mengatakan bahwa ketika dia gagal itu karena dia kurang belajar. Contohnya, ketika kalian mendapat nilai ulangan matematika 50, lalu di sini kalian tidak menyalahkan gurunya, tetapi di sini kalian berpikir bahwa kalian dapat nilai 50 itu karena kalian kurang belajar atau kurang konsentrasi di saat guru memberikan pengetahuan atau materi. Tidak menyalahkan orang lain. Lalu eksternalnya itu adalah saya gagal karena soal terlalu sulit atau gurunya tidak hadir. Di sini dia berpikir ketika dia dapat nilai 50, itu dia menyalahkan orang lain karena gurunya belum mengajarkan atau soalnya terlalu sulit. Kebanyakan kita di sini ketika dapat nilai 50, 20, kita cenderung untuk menyalahkan orang lain. Kadang kita tidak mengintrospeksi diri. Kenapa saya dapat nilai 50? Kenapa teman saya yang lain bisa dapat 100? Kita selalu menyalahkan orang lain. Saya yakin dan percaya 99% yang berada di ruangan ini selalu seperti itu. Betul tidak? Rendah yang disalahkan adalah gurunya belum mengajarkan atau soalnya terlalu sulit. Tetapi padahal kita di sini itu harusnya kita introspeksi, kita harus belajar lebih giat lagi. Di sini kita lihat sama-sama di depan
ketika nanti kalah ya. Lalu ada reaksinya, belajar dari pengalaman, mengembangkan keterampilan sosial untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Bukan malah sebaliknya kita putus asa menyerah. Lalu pemulihan atau perundungan, ejekan atau ada begitu banyak ya. Oke, bullying verbal itu melalui perkataan, misalnya kamu jelek, kamu rambut keriting, kamu hitam. Untuk orang-orang yang sering membuli secara verbal, itu sudah termasuk pembulian atau ya. Itu yang pertama itu si pelaku ya. Si pelaku itu berperilaku agresif. Agresif di sini karena ada yang tahu agresif? Ada yang tahu agresif? Apa itu agresif? Apa? Agresif itu kayak misalnya ada nih teman kalian nih yang melakukan pembulian. Mungkin ada beberapa faktor juga. Mungkin karena di rumah kurang diperhatikan oleh orang tua sibuk kerja, anaknya itu dibiarkan. Ada beberapa faktor juga karena adanya pola asuh orang tua yang kurang tepat. Lalu yang kedua itu ada masalah hukum di masa depan. Seseorang yang sebagai pelaku di sini berarti ada orang yang melakukan pembulian ya. Orang yang melakukan pembulian tersebut di masa depan dia akan sering melanggar hukum. Karena apa? Dia sudah terbiasa tidak hidup aturan. Lalu yang ketiga, kurangnya empati. Seseorang yang sering melakukan pembulian, kurangnya empati dari dirinya. Karena apa? Karena dia tetap tidak bisa menghargai orang lain. Apalagi rasa empatinya memang tidak ada. Empati di sini itu kayak kita ada orang yang berkekurangan. Harusnya ketika ada teman kita yang misalnya secara fisik kurang, harusnya kita itu memberikan semangat atau mungkin dengan cara memberikan perhatian. Bukan berarti sebaliknya kita memberikan pembulian dan lain sebagainya. Oke.